Kalian ngebayangin gak sih kalau kalian adalah orang yang paling dibenci di TikTok dan bahkan banyak orang yang bikin petisi supaya kamu itu kayak dikeluarkan dari dunia TikTok. Sebenarnya guys, ada beberapa alasan kenapa terkadang influencer ataupun public figure menjadi sasaran empuk untuk menerima hate comment dari netizen di semua akun sosial mereka masing-masing. Hanya kita baru aja ngelihat beberapa bulan yang lalu bagaimana seorang Andrew Tate menjadi salah satu orang yang paling banyak dibicarakan dunia karena berbagi pandangan misoginisnya dan menyebarkannya ke audiens yang masih muda-muda gitu. By the way, misoginis itu kayak anti sama wanita, kayak benci sama yang namanya perempuan, kayak gitu guys. Dan kemudian akhirnya apa? Dia berakhir di ban dari sosial medianya, kayak gak bisa akses itu sosmednya karena udah diblokir sama netizen. Dan kita juga telah melihat, kalau kalian tahu ya, seorang pemimpin dunia yaitu Donald Trump yang telah di-outin dari sosial media karena postingannya yang menyeramkan dan itu bisa kayak menyinggung banyak orang guys. Namun, aku nggak pernah kepikiran dalam hidup aku ya guys, kalau ada seseorang yang di-ban dari akun TikToknya karena hanya berperilaku cringe, aneh, nggak jelas, kayak di-ban. Jadi di netizen banyak yang kesel sama dia guys. Tapi itulah guys yang terjadi sama TikToker dengan akun @fus99 atau fus99. So, hari ini kita akan ngebahas bagaimana TikToker ini bisa membuat orang emosi dan bagaimana sesuatu yang sebenarnya kayak biasa aja nggak kenapa-napa berubah menjadi sesuatu yang mengerikan dan kayak malapetaka. Jadi fus99 ini atau dikenal dengan nama Mol, M-O-L ini, so basically si Mol ini ya sama kayak TikToker lainnya lah yang mencoba keberuntungannya supaya salah satu videonya ini kayak ada yang meledak gitu guys di FYP kalian gitu. Hingga sekitar bulan September yang lalu, Mol ini mulai mendapatkan komentar kebencian di videonya yang akhirnya membuat dia ini menonaktifkan komentar di video TikToknya. Ya sebenarnya aku nggak masalah sih dia mau menonaktifkan komentarnya, toh juga komentar netizen juga itu parah-parah banget sih, sadis-sadis juga loh. Orang-orang luar komentarin dari kita juga sama-sama ngeselin sih netizennya. Sehingga kalian mungkin bertanya-tanya, kok bisa sih? Apa yang dia lakukan sampai netizen tuh sebegitunya? Ya anggaplah si Mol ini sometimes suka ngeselin, nyebelin, cringe, nggak jelas, dan kadang kontennya kayak ya menyinggung sih. Why do I call myself gay if my pronouns are he, they, and I'm dating a girl? Well, not true. Ya sebagian besar dari kalian udah tau lah gimana cara TikTok ini bekerja. Biasanya yang sering kalian lewatin di FYP kalian itu berhubungan sama konten-konten yang sering kalian tonton, atau mungkin yang kalian search, atau mungkin yang kalian suka likes. Itu kan biasanya muncul random kan di halaman-halaman TikTok kalian. Tapi guys, kadang algoritma TikTok tuh suka ngaco. Nah, TikTok tuh suka kadang random menampilkan video di FYP kita yang sama sekali kayak nggak berhubungan sama kita. Kita juga nggak suka nonton jenis konten seperti itu. Tapi kayak suddenly tiba-tiba muncul aja. Dan seperti inilah yang terjadi sama videonya si Mol ini. Kayak tiba-tiba muncul di FYP orang-orang gitu loh guys. Padahal kita nggak pernah nonton dia. Dan karena videonya Mol ini viral ya, banyak yang nonton, akhirnya banyak yang nge-stage, yang ngeduetin, yang nge-reaction. Ya, kalian lihatlah videonya. Dan banyak juga guys yang emosi sih sama cara penyampaian si Mol ini, kadang kayak gitu. Hi. Why did you turn your comment? Please never yell again! I've never been so pissed off by someone yelling in my life! Dan orang-orang akhirnya menanggapi videonya dengan cara yang negatif guys, selama berminggu-minggu tuh kayak nggak kelar-kelar guys. Tetapi kemudian hal-hal mulai berubah menjadi menegangkan guys ketika Mol ini mulai mendapatkan tuduhan yang cukup serius. Banyak orang di internet yang menuduh kalau si Mol ini adalah seorang tuh kayak ya yang suka bocil-bocil guys. Dikiranya tuh begitu si Mol ini. Dan ketika orang menuduh Mol seperti itu, aku juga rada bingung sih, karena gak ada orang-orang yang kayak mengalami kejadian itu atau bersaksi atau apa tuh gak ada.
Dan ini tuh orang buat-buat gitu loh, kayak cuman asumsi-asumsi belaka dari videonya Mol. Jadi kayak mereka cuman main hakim sendiri gitu loh. Alasan untuk tuduhan ini adalah bahwa orang itu menganggap videonya Mol ini ditujukan untuk anak-anak. Dan ini mungkin berdasarkan gaya bicaranya si Mol, intonasinya, gerak-geriknya, gesturnya. Ini tuh kayak orang berpikir ini kayaknya ditujukan oleh anak-anak gitu. When adults like me witness content like yours, where a 26-year-old person is speaking in a calm and soothing yet energetic and upward tonal inflection while using a lot of over-exaggerated hand movements and gestures, we know that you're targeting our children. Maybe you should target people in your age group. Dan itu sebenarnya kayak rada nggak masuk akal sih alasannya. Karena guys, hampir semua konten yang dibuat untuk anak-anak dibuat juga oleh orang dewasa yang yang tahulah sama selera anak-anak. Jadi kayak ngapain gitu loh. Jadi aku nggak ngerti sama poin yang ini kenapa orang-orang kayak menuduh seperti itu. Dan sepertinya banyak orang juga yang membuat tuduhan ini karena jenis topik yang akan dibahas Mol ini kadang-kadang akan dianggap kayak menyinggung lah. Banyak orang tuh kayak terlalu dewasa gitu guys konten-kontennya si Mol ini. Rumor, tuduhan, asumsi itu tuh udah mulai lepas kendali lah guys. Tapi akhirnya semua mulai terbalik ketika Mol ini mengalami insiden yang dia ceritakan di salah satu video di TikToknya. Fortunately, this morning I had a really bad incident with a hater and had to get the police involved. A lot of people in my life know my current situation right now, and I wish I could talk about it more, but I don't want to and can't really get into it. But I currently am being advised by the police to take a step back from TikTok. I have to take a break for a little while until a lot of this hate calms down. It might be a week, it might be a month, it might be a year, it might be forever. I truly don't know how long of a break that I'm going to take. Dan situasinya ini udah mulai berat dan si Mol ini juga nggak tahu sebenarnya apa sih yang benar-benar terjadi sama dia gitu. Namun si Mol ini menggunakan video ini sebagai kesempatan untuk mengatasi semua tuduhan-tuduhan negatif yang dibuat tentangnya. Pertama-tama, Mol ini mengatakan bahwa dia tidak pernah membuat video untuk anak-anak. Dan dia mengatakan bahwa TikTok ini juga punya batasan, yaitu usia 13 tahun baru boleh main TikTok. Dan jikalau ada anak-anak yang ternyata berhasil menemukan konten dia, ya berarti itu udah tanggung jawab orang tua yang harus membatasi akses anak-anak mereka gitu. Mol menyangkal semua tuduhan negatif itu dengan mengatakan bahwa dia tidak menginginkan apapun selain membuat konten dia yang kayak sehat, entertain, menghibur, dan inklusif guys. Kid does find my TikToks, that is out of my control. From that point on, it's on the parents' duty to be in charge of monitoring what their kids are watching and doing. I make my content to be family friendly and wholesome because that's who I am, and I want to be inclusive to everyone out there. And I want people to know that this is a safe place where they can ask any question they want and they won't get judged. Kedua, yang Mol luruskan adalah tuduhan kalau dirinya ini membenci straight people. Straight people tuh orang normal, kayak cowok suka cewek, itu namanya straight people. Dan ini tuh berasal dari video di mana Mol membuat lelucon mengatakan siapa yang ingin menjadi orang straight atau orang normal. Ya mungkin lelucon ini sebagian bisa diterima, sebagian bisa enggak. Sebenarnya tergantung selera orang dan pemikiran orang saat itu sih, ya namanya dunia sosmed kan, semua nggak harus terima gitu kan. Tapi si Mol ini mengatakan bahwa ini hanya semacam lelucon dan nggak ada konteks ingin ke arah situ gitu maksudnya. I never said I hate straight people. I literally said, like, who would want to be straight? Blech. And like, I literally do not know how to stress this enough. My content is for the gays, not the straights. And as a gay person who grew up thinking they had to be straight, who never saw 1 ounce of any kind of LGBTQ representation in any media, who hated themselves when they realized they were gay, and wished and prayed that they weren't, and then almost took their fucking life, and then after a long time eventually learned and accepted that it was okay to be gay and that you can love who you want to love. Yeah, I would never want to go back to being straight or ever. Ya jujur ini sedikit masuk akal karena sebagian besar konten Mol ini lebih cocok ditujukan kepada kaum rainbow atau pelangi-pelangi alangkah indahku. Ngerti kan maksud aku?
Jadi akhirnya banyak lelucon yang bisa disalahartikan oleh orang-orang yang normal gitu. Dan setelah video yang tadi guys, si Mol ini mengambil cuti dari internet yang cukup panjang sih guys. Ya mungkin dia mau take a break dari sosmed untuk menyembuhkan pikirannya dari hujatan selama ini yang dia terima, padahal sebenarnya dia niatnya cuma entertainment ya. Dan orang-orang di Reddit membuat petisi untuk nge-ban si Mol dari TikTok gitu guys. Wah parah banget ya, netizen itu sampai bikin petisi loh. Tapi guys, baru-baru ini si Mol kembali memposting video di bulan lalu kayaknya guys. Dan sayangnya dia tampaknya masih aja mendapatkan hate comment. Jadi sisa-sisa orang yang benci dia kemarin tuh masih muncul ketika si Mol bikin video baru gitu. Nah, oke guys, itu aja pembahasan kita tentang TikToker itu tadi. Gimana menurut kalian? Apa pesan moral yang bisa kita dapatkan? Coba komen di bawah. Dan kalau kalian ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa komen di bawah karena aku butuh ide kalian. Please komen dong. And thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye bye.